Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang penyimpangan semu Mendel. Nah, yang pertama kita akan bahas itu adalah mengenai komplementer. Secara pengertian, komplementer itu merupakan interaksi antara gen-gen dominan atau resesif yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Nah, di sini kita contohkan itu adalah kasus bisu dan tuli. Jadi biasanya mereka itu sepaket gitu ya. Nah, kita harus pahami dulu terkait bentuknya atau simbolnya. Kalau B besar atau T besar itu dia gen normal. Kemudian kalau dia B kecil atau T kecil itu bisu atau tuli. Kemudian kriterianya kalau misalkan B kecil, T besar, T kecil berarti bisu tuli. Kemudian B besar, T kecil itu juga bisu tuli. B besar, B kecil, T kecil itu bisu tuli. B kecil, T kecil itu juga bisu tuli. Contohnya, misalkan kita punya parental atau induk. Yang pertama itu adalah B besar, T kecil, berarti dia bisu tuli. Kemudian disilangkan dengan B kecil, T besar, dia juga bisu tuli. Maka didapatkan gametnya dulu aja. Gametnya berarti B besar, T kecil, T besar. Jadi nanti fenotip satunya adalah B besar, B kecil, T besar, T kecil. Kemudian misalkan parental kedua itu disilangkan F1-nya dengan F1 juga. Berarti seperti ini kita silangkan dengan B besar, T besar, T kecil. Maka gametnya kita tulis B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Atau kita buat persilangannya langsung aja ya. Sebentar. B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Kemudian yang ini berarti B besar dengan T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Kita bikin pagar atau bikin tabel biar lebih mudah. Maka nanti hasilnya ini disilangkan ya, berarti B besar, T besar, T besar, B besar, T besar, T kecil, B besar, T besar, T besar, B besar, T kecil, T kecil, B besar, T besar, T kecil. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian ada ralat sebentar bagian ini. Jadi yang bisu tuli itu B kecil, T besar, T kecil. Kemudian B besar, T kecil, sama ini B kecil, T kecil. Itu juga bisu tuli. Oke, jadi kalau B kecil itu bisu tuli. Kalau misalkan B besar, T kecil itu juga bisu tuli ya. Oke, sekarang kita cari perbandingan fenotipnya. Dari hasil yang ini tadi, kita cari perbandingan fenotip. Kita ambil yang B besar, T besar. B besar, ini ada 1,
Kemudian mana lagi? Atau gini aja, kita bandingkan yang normal ya. Yang normal berarti dia punya fenotip B besar, B besar, T besar, T besar, dia normal. B besar, B besar, T besar, T kecil juga normal. B besar, B kecil, T besar, T kecil, itu juga normal. Berarti ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, ini juga masuk nih, 7, ini belum masuk ya, 7, diingat-ingat, 7, lalu 8, sama ini 9 ya. Jadi yang normal itu totalnya ada 9. Kemudian yang bisu tuli, misalkan kita mau ambil yang fenotipnya B besar, B besar, T kecil, T kecil, sama B besar, B kecil, T kecil, T kecil. B besar, B besar, T kecil, T kecil itu ada 1. Kemudian B besar, B kecil, T besar, T kecil, T kecil ada 1, 2. Berarti totalnya 3. Kemudian misalkan bisu tuli juga, kita ambil yang kecil ya, B kecil, B kecil, T besar, T besar, yang B kecil, B kecil, T besar, T kecil. Jadi kalau kondisi yang pertama ini kita ambil yang B-nya besar sama T-nya kecil. Kalau yang kedua kita ambil yang fenotipnya B kecil, yang T-nya besar. Kita coba hitung B kecil, B kecil ada 1, 2, 3. Totalnya langsung aja ya, 3 gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kecil semua, bisu tuli. B kecil, B kecil, T kecil, T kecil, itu ada 1. Kalau misalkan nanti yang ditanyakan adalah normal dibandingkan bisu tuli, normal banding bisu tuli, ya berarti 9 banding 7. Kalau misalkan dirincikan satu persatu seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh kedua. Jadi untuk komplementer itu contohnya lagi ada bunga Lathyrus odoratus. Nah, di sini disilangkan antara bunga Lathyrus odoratus berwarna putih dengan bunga Lathyrus odoratus yang berwarna putih juga, maka akan diperoleh keturunan dengan rasio fenotip titik-titik. Perlu diketahui, jadi mereka memiliki induk yang berbeda atau parental yang atau fenotip yang berbeda. Jadi yang pertama itu fenotipnya adalah C besar, C besar, P kecil, P kecil. Kemudian yang kedua itu C kecil, C kecil, P kecil, P kecil. P besar, P besar, sorry. Nah, seperti ini. Maka kita langsung coba kerjakan. Parentalnya berarti C besar, C besar, P kecil, P kecil, disilangkan dengan C kecil, C kecil, P besar, P besar. Masing-masing berwarna putih. Maka genotipnya akan dihasilkan C besar, P kecil, C kecil, P besar. Sehingga fenotip pertama itu didapatkan C besar, C kecil,
P besar, P kecil. Nah, ini berwarna ungu. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 2 ini rasio akan diperoleh keturunan dan rasio fenotipnya kita tambahkan ya. Jika F1 disilangkan sesamanya. Oke, baru kita akan memiliki perbandingan fenotip. Karena kalau F1-nya aja yang ditanyakan ya berarti 100% ungu gitu ya. Nah, kalau misalkan kasusnya yang ditanyakan adalah F2-nya, maka kita tulis C besar C kecil, P besar P kecil, kita silangkan dengan C besar C kecil, P besar P kecil. Nah, ini ungu semua. Sehingga genotipnya menjadi C besar P besar, C besar P kecil, C kecil P besar, C kecil P kecil, disilangkan juga C besar C besar, C besar P kecil, C kecil P besar, C kecil P kecil. Sehingga F2-nya akan didapatkan, kita buat tabel aja biar lebih mudah. C besar P besar, C besar P kecil, C kecil P besar, C kecil P kecil, C besar P besar, C besar P kecil, C kecil P besar, C kecil P kecil. Nah, maka kita coba jawab. C besar C besar P besar P besar, C besar C besar P besar P kecil. Nah, kemudian akan dihasilkan seperti ini. Maka kita akan mencoba mencari rasio fenotipnya. Coba kita cek dulu. Kalau bentuknya C besar ada P besarnya juga, berarti dia warnanya ungu. Kalau C kecil berarti dia putih. C kecil P besar itu putih. C besar P kecil juga putih. Sehingga yang terbentuk rasionya itu ada warna ungu dan juga putih. Sekarang kita cek yang ungu dulu yang lebih mudah. Ungu itu berarti 1, 2, 3, 4. Atau seperti ini. Kalau misalkan kalian bingung, sebentar. Ingat tadi kalau yang putih itu dia punya fenotip C kecil P besar P besar atau C besar P kecil ya. Kita eliminasi yang putihnya dulu aja. Berarti yang putih itu ada 1, terus 2, lalu mana lagi? Ini 3 putih ya. Ini juga 4. Ini 5. Kemudian ini juga 6. Ini ungu, ini bukan 6. Ini 7. 7 ya. Jadi putihnya ada 7. Nah, untuk ungu itu ada C besar sama P besar. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9 sisanya berarti ya. Berarti perbandingannya adalah 9 banding 7.